Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeksi Gracia dengan NIM 21-48196-PA-21002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Matriks tahun 2022. Untuk soal pertama, tuliskan definisi bentuk kuadrat definit positif dan semi-definit positif. Jadi, bentuk kuadrat definit positif ialah ketika X transpose AX bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif untuk semua X yang tidak sama dengan 0. Dan A sama dengan A transpose itu adalah matriks definit positifnya. Selanjutnya, bentuk kuadrat semi-definit positif ialah bentuk ketika X transpose AX lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X dan X transpose AX lebih besar dari 0 atau bernilai positif untuk beberapa X yang tidak sama dengan 0, dan A sama dengan A transpose adalah matriks semi-definit positifnya. Jadi perbedaan keduanya ini ialah untuk yang definit positif itu bernilai lebih dari 0 itu untuk semua X yang tidak sama dengan 0, sedangkan di semi-definit positif itu hanya untuk beberapa. Oke, untuk soal selanjutnya, menyelidiki apakah bentuk kuadrat berikut apakah definit positif atau semi-definit positif. Di sini dapat kita lihat bentuk kuadratnya seperti yang tersedia pada soal. Sesuai definisi, bentuk di atas itu merupakan bentuk definit positif karena untuk semua X yang tidak sama dengan 0, XTAX-nya itu akan bernilai positif. Jadi, jika kita coba masukkan semua nilai X yang tidak sama dengan 0, nilai XTAX-nya itu akan bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk kuadrat ini merupakan bentuk definit positif. Untuk soal berikutnya, nomor kedua, berikan bentuk kuadrat sebagai berikut. Lalu, pertanyaan pertama, tentukan matriks simetris A yang memenuhi E transpose AX. Jadi, dari bentuk kuadrat XTAX yang tersedia pada soal, yaitu X1 minus X3 kuadrat, ditambah X2 minus X4 kuadrat, ditambah X1 minus X4 kuadrat, ditambah X3 plus X4 kuadrat, ini pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu. Yaitu, dari X1 minus X3 dikuadratkan, lalu masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dijumlahkan, dan didapatkan hasil akhir yaitu 2x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus 2x3 kuadrat plus 3x4 kuadrat minus 2x1 x3 minus 2x2 x4 minus 2x1 x4 dan plus 2x3 x4. Nah, dari nilai ini kita akan bentuk kuadratnya, itu bentuk X transpose AX-nya. Nah, X transpose-nya yaitu x1, x2, x3, dan x4. Matriks A-nya ini dapat kita bentuk dari hasil sebelumnya yang sudah kita uraikan, yaitu bentuk kuadrat ini dari X1, X2, X3, X4 akan menjadi diagonal utamanya. Koefisien dari nilai kuadrat X kuadrat itu akan menjadi diagonal utama. Jadi di sini X1 itu nilainya 2, X2 itu 1, X3 itu 2, dan X4 itu 3. Nah, itu 2, 1, 2, 3 itu akan menjadi diagonal utama. Lalu selanjutnya kita lihat ada angka minus 2, X1, X3. Di sini berarti X1, X3 itu bernilai minus 2. Karena matriks ini merupakan matriks simetris, maka untuk X1, X3, dan X3, X1 itu akan bernilai sama, yaitu minus 2 dibagi 2. Akan kita dapatkan minus 1. Nah, di sini minus 1, minus 1. Begitu pula untuk X2, X4, X1, X4, dan X3, X4 masing-masing dibagi 2, lalu ditempatkan di tempatnya masing-masing. Nah, untuk X2, X4 di sini minus 1, minus 1, X1, X4 minus 1, minus 1, dan X3, X4 di sini ada 1, 1. Nah, untuk tempat-tempat yang belum terisi atau nilainya masih kosong dan tidak ada pada uraian bentuk kuadrat sebelumnya, itu akan kita isi dengan angka 0. Langsung isi angka 0. Oke, setelah itu matriks A-nya kita dapatkan, lalu kita isi X-nya dengan X1, X2, X3, X4. Matriks simetris A ialah sebagai berikut. Nah, matriks ini kita transpose, hasilnya akan tetap sama karena ia berbentuk simetris. Pertanyaan B, selidiki apakah bentuk kuadrat tersebut definit positif atau semi-definit positif. Jadi untuk mengetahui apakah suatu matriks tersebut, bentuk kuadrat tersebut merupakan definit positif atau tidak, itu dapat kita cari dengan melihat nilai determinan setiap prinsipal submatriksnya. Nah, jika bernilai positif, maka bentuk kuadrat tersebut merupakan definit positif. Di sini kita cari untuk R sama dengan 1,
itu nilai determinan X-nya 2, R2-nya itu nilainya 2, R3 nilainya 3, dan untuk R4 nilainya 4. Nah, dari semua determinan prinsipal submatriks ini, semuanya bernilai positif atau lebih dari 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa matriks A ini merupakan definite positif. Maksudnya bentuk kuadrat ini merupakan merupakan definite positif. Maaf, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, akan ditentukan turunan dari X transpos AX terhadap X. Nah, turunan dari X transpos AX terhadap X ini merupakan AX ditambah dengan A transpos X. Nah, karena A merupakan matriks simetris, maka A akan sama dengan A transpos. Di sini A transposnya diganti dengan A sehingga menjadi 2AX. Dimasukkan nilai A-nya dan juga nilai X-nya. Kemudian kita kalikan, di sini 2 kali 2, 4 kali X1, itu 4X1, 2 dikali minus 1 minus 2, kali X3 itu sama dengan minus 2X3, 2 dikali minus 1 minus 2 dikali X4, itu sama dengan minus 2X4, dan seterusnya dikalikan sehingga diperoleh hasil seperti ini. Ini adalah nilai dari turunan X transpos AX terhadap X. Untuk soal selanjutnya, diberikan data sebagai berikut. Lalu ada X ini dan ada nilainya. Nah, pertanyaan pertama, tentukan matriks kovariansi dari X. Jadi untuk menentukan matriks varian kovarian, tentunya kita harus mencari nilai dari varian dan kovariannya. Untuk mencari nilai dan dari varian kovarian, kita pertama-tama harus mencari dulu expected value dari X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1, X2. Nah, kita mulai dari expected value X1, itu merupakan jumlahan dari nilai X1 dibagi total X1-nya, itu sama dengan 4,2. Begitu pula dengan X2-nya didapatkan 3. Lalu untuk yang expected value dari X1 kuadrat, nilai dari X1 pertama-tama dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah, lalu dibagi dengan totalnya X1 didapatkan 23. Begitu pula dengan expected value dari X2 kuadrat. Jadi nilai X2-nya dikuadratkan lalu dibagi dengan 5 didapat 11,8. Selanjutnya dicari expected value dari X1, X2. Di sini berarti X1, X2-nya dikalikan terlebih dahulu, setelah dikalikan dijumlah lalu dibagi dengan totalnya X1, X2-nya itu ada berapa? Dapatkan hasil 16. Setelah kita dapatkan nilai dari expected value masing-masing, kita akan cari nilai variansi pertama. Variansi pertama itu kita bisa dapatkan dengan X1 kuadrat minus dengan expected value dikuadrat. Expected value 1, X1 dikuadratkan. Diperoleh hasil dari variansi 1, 5,36. Lalu variansi kedua, caranya sama. Dengan variansi pertama diperoleh hasil 2,8. Lalu dicari kovariannya. Kovarian bisa kita dapatkan dengan expected value dari X1, X2 itu dikurangi expected value dari X1 dikali expected value dari X2. Jadi pertama dikali 2 expected value X1, X2, baru ntar expected value X1, X2 itu dikurangi hasil perkalian tersebut. Didapatkan hasil kovariannya 3,4. Setelah varian dari kovariannya didapatkan, barulah dibentuk matriks varian kovarian dengan diagonal utamanya itu diisi nilai variansinya. Jadi variansi 1 di diagonal pertama lalu kedua. Jadi matriksnya 5,36, 3,4, 3,4, dan 2,8. Ini adalah matriks varian kovarian. Selanjutnya pertanyaan B. Jika Y sama dengan B plus X dengan B adalah vektor skalar, maka tentukan variansi Y. Nah, di sini Y-nya sama dengan B plus X, di mana B itu merupakan vektor skalar. Akan dicari vari Y. Untuk mencari variansi Y, pertama-tama kita cari terlebih dahulu expected value dari Y. Expected value dari Y itu Y-nya diganti atau dimasukkan dengan sesuai soal, yaitu B plus X. Setelah itu didapat expected value dari B plus expected value dari X. Expected value dari B itu bernilai B, karena B tadi merupakan vektor skalar, dan expected value dari X itu bernilai mu. Kemudian setelah expected value dari Y-nya ketemu, selanjutnya kita cari variansi Y. Variansi Y itu E dari Y minus EY dikali Y minus EY transpose. Nah, di sini dimasukkan nilai Y-nya yaitu B plus X, dan dimasukkan juga nilai expected value Y-nya yang sudah kita cari tadi yaitu B plus mu.
Setelah itu didapatkan B minus B hilang, B minus B hilang, sehingga variansi Y-nya akan bernilai E, X minus mu transpose, yang mana itu nilainya sama dengan variansi X. Jadi variansi Y nilainya sama dengan variansi X, yaitu 5,36, 3,4, 3,4, dan 2,8. Selanjutnya untuk bagian C, jika Y sama dengan A transpose X dan A transpose bernilai 1,2, maka tentukan variansi Y. Sama seperti sebelumnya, dicari terlebih dahulu expected value dari Y untuk soal ini, yaitu E A transpose X. Nah, A transpose X-nya keluar, sehingga A transpose X dikali expected value dari X, lalu expected value dari X itu bernilai mu, jadi expected value dari Y itu adalah A transpose mu. Kemudian dicari variansi Y. Variansi Y sama seperti cara sebelumnya, itu Y-nya diganti dengan A transpose X dan expected value dari Y diganti A transpose mu. Nah, di sini A transpose X-nya dapat dikeluarkan, lalu A transpose X-nya ditaruh di depan, E-nya menjadi E X minus mu transpose dikali A. Kenapa di sini bisa A? Kenapa ini bisa A? Karena sebelumnya ini A transpose-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Karena A transpose-nya sudah dikeluarkan, A transpose ini akan ditranspose dengan ini sehingga bentuknya menjadi A. Lalu dimasukkan nilai-nilainya, A transpose-nya 1,2, variansi X-nya 5,36, 3,4, 3,4, 2,8, dan A-nya 1,2. Sehingga didapatkan hasil variansi Y-nya sama dengan 26,76. Untuk soal nomor 4, diberikan data penelitian di suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh banyaknya permintaan dan harga terhadap pendapatan. Nah, berikut ini adalah data X1, X2, dan Y. Pertanyaan A, susunlah matriks X dan vektor Y yang bersesuaian data di atas dan memenuhi Y sama dengan X beta plus E. Di sini Y vektor Y-nya merupakan 100, 900, 1300, 1500, 1700, dan vektor X-nya itu untuk kolom pertama diisi 111 sebanyak sesuai dengan barisnya itu sesuai dengan banyaknya baris pada X1, X2. Setelah diisi 1, diisi dengan X1, diisi dengan X2. Jadi akan seperti ini. Kemudian betanya, beta 0, beta 1, dan beta 2. Lalu disusun ke dalam bentuk Y sama dengan X beta plus E. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan poin B. Berdasarkan jawaban pada poin A, tentukan persamaan regresi yang menunjukkan pola hubungan X1, X2, dan Y. Untuk menunjukkan pola hubungan, kita akan cari model regresinya atau persamaan regresinya, yaitu yang kita tahu bahwa persamaan regresi itu Y sama dengan X beta plus E, di mana beta ini bisa kita cari melalui inverse dari X transpose X dikali X transpose dikali Y. X transpose kita akan transpose nilai X pada sebelumnya, yaitu seperti ini, lalu kita kalikan X transpose dengan X. Diperoleh hasil 5, 2.900, 175, 2.900, 1.830, 95.000, 175, 95.000, dan 6.475. Selanjutnya, nilai X transpose X ini kita inverse, sehingga akan mendapat hasil seperti ini. Di sini saya tulis hasilnya dalam bentuk pecahan karena agar nilainya lebih pasti. Karena jika kita melakukan pendekatan dan menurut setelah saya coba, sepertinya jika melakukan pendekatan dan pendekatannya agak sedikit jauh, itu akan berpengaruh besar terhadap nilai betanya. Jadi hati-hatilah dalam melakukan pendekatan atau pembulatan gitu. Nah, setelah ditemukan X transpose inverse dari X transpose X, kita akan cari nilai betanya. Di sini nilai beta inverse dari X transpose X dikalikan dengan X transpose dikalikan Y. Kita peroleh nilai betanya itu minus 643,55, 555, lalu 2,126, lalu 19,476. Dan itu adalah nilai beta 0, beta 1, dan beta 2. Sehingga kita peroleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 643,555 plus 2,126 X1 plus 19,476 X2. Nah, di sini berarti dari persamaan regresi ini dapat kita simpulkan bahwa jika X1 naik 1 satuan, maka nilai Y akan naik 2,126. Dan jika X2 naik 1 satuan, maka nilai Y akan naik 19,476.
Dan jika nilai X1 dan X2 ini bernilai 0, maka Y akan bernilai minus 643,555. Jadi hubungannya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, tentukan multiple correlation-nya. Multiple correlation R kuadratnya ini dapat kita cari dengan SSR minus NY bar kuadrat per SST min NY bar kuadrat. Jadi pertama kita harus cari SSR dan SST-nya. SSR bisa kita dapatkan melalui beta transpose dikali X transpose dikali Y. Sebelumnya pada poin B kita sudah mendapatkan nilai betanya sehingga bisa kita transpose di sini jadi seperti ini. Lalu ini X transpose seperti pada poin awal dan ini Y seperti pada data soal. Kita kalikan semua lalu didapatkan hasil SSR-nya 8.455.287,958. Selanjutnya, kita cari SST-nya. SST bisa kita dapatkan dengan mengalihkan Y transpose dengan Y. Setelah kita dapatkan hasil SST-nya 8.640.000. Nah, setelah SSR, SST ketemu, kita juga cari Y bar-nya. Y bar itu atau rata-rata itu didapatkan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari Y dibagi dengan total Y-nya ada berapa gitu. Dapatkan hasil 1.280. Setelah itu baru kita cari R kuadrat dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan nilai R kuadratnya itu 0,588 atau 58,8%. Nah, ini berarti multiple correlation-nya sebesar 58,8%. Selanjutnya, jika mau mencari R, nilai R saja, itu bisa juga dengan mengakarkan 0,588 sebelumnya, sehingga didapatkan hasilnya 0, nilai R-nya 0,767. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir, dan sekian jawaban dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun jawaban yang masih salah, atau ucapan yang keliru, saya mohon maaf. Dan terima kasih.